Shalom, kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Ayatnya terdapat di dalam Markus 14 ayat 36 dengan bunyi, katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Jadi pelajaran pekan ini kita akan melihat di mana akan menggambarkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan kita akan pelajari atau masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul Tak Terlupakan. Dan ayatnya terdapat di dalam Markus 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan pelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, di dalam Markus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini kita melihat atau Alkitab memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa pada hari itu tinggal 2 hari lagi akan memasuki hari Paskah. Dan orang-orang atau para imam-imam, ahli-ahli Taurat sudah merencanakan untuk membunuh Yesus. Ya. Dan mereka mengatakan agar hal tersebut jangan sampai dilakukan pada hari raya, karena itu bisa menimbulkan keributan kepada rakyat. Dan diawali dengan sebuah cerita, Yesus berada di rumah daripada Petrus di Betania. Dan di dalam perkumpulan tersebut tiba-tiba ada seorang wanita datang membawa minyak, lalu meminyaki Yesus di leher dan kepalanya dengan rambutnya. Dan ketika hal tersebut dilihat oleh orang-orang yang datang pada saat itu, mereka mengatakan, untuk apa wanita ini melakukan pemborosan, sedangkan uang ini begitu banyak, hampir 300 dinar, itu uang untuk keperluan atau gaji mungkin sekitar 1 tahun. Untuk apa pemborosan seperti itu? Namun Yesus memberikan sebuah pembelaan kepada wanita tersebut. Ya, dan dia mengatakan, kalau kita baca di Markus pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Baik. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus memberikan sebuah pembelaan kepada wanita ini, di mana dia melakukan ini untuk memperingati sebelum Yesus dikubur. Dan luar biasanya ini pun merupakan bagian daripada Injil, dan ini tidak akan terlupakan pastinya. Namun di sisi yang lain ada satu kabar yang mungkin kurang baik, yaitu datang dari murid atau 12 murid yang bernama Yudas, di mana dia adalah seorang bendahara. Dia dikatakan melakukan suatu upaya yang di mana di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi dia datang mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada para imam. Saudara-saudaraku, kalau lihat dari kata yang baik ini, wanita ini memberikan minyak kepada Yesus, sedangkan Yudas mencari kesempatan yang baik. Kata yang baik di sini sama ya, tetapi di sini Yudas dia sedang mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus untuk supaya dibunuh. Walaupun demikian, itu juga merupakan kehendak daripada Allah, supaya rencana Tuhan di sana menceritakan tentang bagaimana Tuhan akan mengaruniakan putranya untuk keselamatan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting apakah yang kita dapatkan di sini?
Ya, di sini pelajarannya adalah apa yang kita sudah berikan untuk pelayanan Tuhan. Ya, apa yang kita sudah berikan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan dan kita boleh belajar dari wanita ini. Walaupun mungkin dia membuang-buang banyak uang, sesuatu yang berharga, tetapi dia lakukan itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan, terlebih pelayanan Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.